Pandeglang, Banten. Namanya kiblat. Mungkin ini bukan pertanyaan Buya, tapi saya minta tips. Saya agak melenceng dari tema corona, tapi saya menghargai juga corona, adanya corona karena itu sudah bagian dari rukun iman yang keenam. Saya menghargai himbauan pemerintah juga untuk bersih dan macam-macam itu. Nah, yang saya tanyakan, yang saya minta tips dari Buya, bagaimana sih kita ini bisa hakul yakin kepada Allah bahwa ini adalah bagian dari rukun iman yang keenam, qada dan qadarnya, sehingga tips ini mewakili dari jamaah yang di Sobang Buya, dari jamaah yang di Pandeglang. Saya minta tips dari Buya agar bagaimana kita bisa hakul yakin bahwa Allah itu maha baik, takdirnya tak pernah salah. Mungkin itu aja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat ada asap. Yakin nggak pasti ada api? Yakin? Mobil saya ada di garasi. Berarti saya ada di dalam rumah, yakin nggak? Perempuan itu pipinya merah, dia sedang menanggung rasa malu, yakin nggak? Belum tentu. Boleh saja bukan lagi malu tapi lagi marah. Betul nggak? Mobil saya ada, tidak pasti saya ada di dalam rumah karena saya berangkat selamanya pakai mobilnya Kang Benu. Udah. Sekarang ini kita menunjuk keyakinan. Suatu malam kita berjalan di tengah sawah. Ada suara orang memukul kentung. Tung 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 tung. Saya dengan teman saya berdebat. Kata teman saya, ada maling. Bukan. Ada kebakaran. Kita taruhan. Ayo totoan, maling tak kebakaran. Kita datang sana. Ternyata wong edan. Yang pasti adalah, yang yakin, betul-betul yakin adalah ketika ada kentung berbunyi pasti ada yang memukul kentung. Oke, kita berdebat lagi. Itu bunyi apa? Bunyi kentung. Kentung dibuat dari kayu. Berarti itu suara apa? Suara kentung. Berdebat taruh juga. Begitu datang ternyata kaset. Udah. Jadi indikator-indikator yang kita tangkap ini sendiri itu tidak semuanya menjamin kepastian. Makanya ada ilaqat lazumiyah, ada ilaqat akliyah, ada ilaqat wadaiyah dan sebagainya. Kita naik mobil, ada pelang verboten, artinya nggak boleh masuk. Betul nggak? Ternyata saya tanya, Pak, mana rumahnya Pak Edi? Sini lurus. Itu kan nggak boleh masuk. Diputer wong edan kan kah? Iya kan? Tetapi itu tanda, sebagai tanda dilarang masuk. Tetapi tidak mesti jalan itu ditutup, betul nggak? Itu. Nah, sekarang begini,
Apalagi Allah yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau pegang, yang ada engkau rasakan. Betul nggak? Gitu. Makanya ngaji rasa. Sekarang kita yang fisik saja. Anda ingat nggak dicebokin ibu? Nggak ingat. Tapi yakin nggak Anda dicebokin ibu? Yakin. Anda masih ingat nggak disusuin ibu? Kenapa nggak ingat? Ya masih cilik. Tetapi itu semuanya Anda yakini tidak mesti harus langsung melihat ada ibu nyebokin anaknya. Oh, saya juga begitu. Ada ibu nyusuin, berarti saya juga sama. Nah, setelah Anda yakin bahwa ibumu bersusah payah membesarkan kamu, nyebokin kamu, kan begitu? Apakah pasti setiap anak berbakti kepada orang tuanya? Tidak juga. Ternyata dia yakin itu ibu saya, tapi tidak berdampak dalam kebaktian kepada ibunya. Oke enggak? Jadi bukan sekedar yakin yang Anda tuntut itu, tapi lebih dari itu, kita pembuktian. Anak itu kenapa tidak sayang sama ibunya? Bayangkan, datang bawa pacar, Bu, rambutnya dikepang, dicat merah, kupingnya pakai anting, di bibirnya ada kenot, di hidungnya ada kenot, bajunya ditempelin tutup botol, kerancang kerincing. Anak apa namanya tuh? Pang. Ibunya bilang, amit-amit no pitung turunan aja tina mati nemu karo jaran larat muka dulu. Akhirnya ibunya mengancam, ya udah kalau kamu mau kawin sama lelaki seperti itu, pilih salah satu di antara dua, bersama kekasihmu atau bersama ibumu yang mencintaimu. Jawabnya, ibu, saya ikut dengan pacar saya. Kelenger bling, oke? Kelenger nggak? Pertanyaan saya, kenapa si anak itu kok tidak berpihak kepada ibunya? Ini satu persoalan besar. Nah, oleh karena itu maka saya akan bertanya kembali, kenapa bukan hanya yakin, nanti di ujungnya adalah bukan sekedar yakin ibunya, tapi kenapa kok tidak berpihak pada ibunya? Saya kira mungkin orang yakin Allah ada, Allah Tuhan segala macam, tapi kamu kenapa tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhanmu? Betul enggak? Nah, persoalannya lagi, kalau kita tanya kenapa tidak pernah jatuh cinta, begini. Di Bantaragung nih ada perempuan yang cantik jelita. Saya lamar. Mong wis tua. Buya wis tua. Karimati ini baik. Anak wis rembel, kan gitu. Tetapi oke, akhirnya segala kebutuhan dia saya jamin. Setiap bulan saya kirim uang 5 juta, 15 juta. Jilbab saya kirim, sepatu saya kirim. Ya kan gitu. Sakit saya bawa ke rumah sakit. Saya mau nanya, lama-lama dia jatuh cinta enggak? Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan. Jadi sesungguhnya yang membuat kita jatuh cinta adalah kebaikan-kebaikan. Sebabnya engkau tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhan karena engkau tidak pernah mengakui kebaikan Tuhan, cuma itu. Wes paham? Dari mana asalnya mengingkari? Kita coba, dari mana kau dapatkan rumah mewah ini, mobil mewah ini? Ini Pak Kiai, ini hasil jerih payahku, banting tulang peres, keringat awan tadi, bengi-bengi tadi, endas tadi, sikil-sikil tadi, mengingkari pemberian Tuhan.
aku dapatkan sendiri, bukan pemberian Tuhan. Itulah sebabnya engkau tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhanmu. Wes paham. Oke, gitu aja deh. Mudah-mudahan ini udah jam 12 ya. Oke, udah pas jam 12. Pas. Jam 12 sekarang jam 23:59 menit. Tanpa melihat kita. Nah, jam juga begini karena saya sudah jam terbangnya lama. Dalam ceramah tanpa melihat jam, angan-angan saya ini sudah pas jam 12. Oke. Nah, nanti ketika Anda juga berzikir, nih baca Bismillahirrahmanirrahim 786. Pertama pakai tasbih, pakai tektok ya. Kalau sudah lama bertahun-tahun, buang aja itu semuanya. Nanti juga akan ada digital dalam otakmu. Paham lagi nih? Nyala thread. Gitu juga jam terbang itu makanya. Jadi untuk menuju itu yang penting kita ada mujahadah. Betul-betul innalladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Udah gitu aja. Yuk mangga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na wa nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.